Oke, Boleh, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Marcelina Retop, karena kita sudah sama-sama menyelesaikan tugas mata kuliah Risk Management dan ERM by Pak Sparta. Video ini, tugas ini untuk mendapatkan nilai ERM tersebut, risk management tersebut. Baiklah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang resiko keuangan, namun kami berfokus pada resiko teknologi dan resiko operasional. Kami dari kelompok 4. Buku yang kami gunakan dalam membahas materi ini yaitu Enterprise Risk Management from Incentive to Control Second Edition by James Lam. Tim kami pada hari ini yaitu saya sendiri, Nuryati, dan rekan saya, Marcelina Retop. Baiklah, untuk topik pembahasan pada hari ini yaitu pengertian risiko operasional. Kami akan membahas dan mendefinisikan pengertian dari risiko operasional itu sendiri. Kemudian kami akan memberikan sumber informasi dari risiko operasional. Kemudian kami juga akan memaparkan jenis-jenis risiko operasional. Berikutnya kami akan memberikan cara untuk mengendalikan risiko operasional. Kemudian kami akan mendefinisikan risiko teknologi atau pengertian teknologi. Kemudian apa hubungan antara kedua risiko tersebut, antara risiko operasional dan risiko teknologi. Kami juga akan menjelaskan jenis-jenis risiko teknologi serta dampak teknologi terhadap pendapatan dan biaya. Dan kami akan memberikan studi kasus yang lebih mendalam untuk lebih mengetahui contoh yang lebih akurat terkait risiko operasional dan risiko teknologi dan kami akan memberikan kesimpulan. Baiklah, untuk pembahasan pengertian risiko operasional kepada Marcelina Retop, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Nuryati. Eh, Perkenalkan, nama saya Marcelina Retop. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko operasional. Nah, risiko operasional di sini adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal. Next, Bu. Nah, di sini untuk sumber-sumber risiko operasional sendiri ada 5. Yang pertama yaitu teknologi, kedua sumber daya manusia atau karyawan, ketiga ada hubungan dengan pelanggan, yang keempat aset modal, kemudian yang kelima eksternal. Nah, untuk sumber-sumber risiko operasional ini akan kita bahas mendalam satu persatu. Next, Bu. Nah, yang pertama yaitu teknologi. Teknologi yang digunakan sangat berpengaruh terhadap risiko operasional. Nah, di sini bisa kita contohkan bahwa penggunaan teknologi sangat berpengaruh. Misalkan contoh kasus yang paling nyata untuk kami yang berada di Papua, misalkan sempat beberapa waktu yang lalu kami mengalami kendala gangguan jaringan internet sehingga untuk proses operasional bisnis untuk di perbankan sendiri itu sangat mengalami keterhambatan sehingga di sini muncul resiko-resiko operasional. Nah, basis teknologi yang efisien untuk lembaga keuangan ini dapat menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, biaya yang lebih rendah dengan menggabungkan yang lebih efisien. Nah, contohnya di sini karena kita sudah ambil contoh dari lembaga keuangan, misalkan sebelum penggunaan teknologi, khususnya komputerisasi, perbankan itu menggunakan banyak sekali tenaga kerja untuk melakukan setiap pencatatan dari proses bisnis yang dilakukan.
Nah, untuk pencatatan-pencatatan ini membutuhkan banyak tenaga-tenaga kerja yang harus mencatat setiap proses transaksi yang dilakukan oleh perusahaan perbankan, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, dari banyaknya tenaga kerja ini menimbulkan banyak biaya-biaya yang harus dibayarkan sebagai upah bagi karyawan. Nah, setelah menggunakan teknologi komputerisasi, maka banyak tenaga pegawai atau tenaga manusia yang dialihfungsikan dari yang sebelumnya mencatat secara manual menggunakan teknologi sehingga memangkas biaya dari upah tenaga kerja itu sendiri, sehingga adanya kolaborasi antara karyawan dan teknologi ini sangat membantu untuk menekan biaya tenaga kerja. Selain itu, untuk menciptakan teknologi yang dapat dikembangkan secara terus-menerus itu membutuhkan biaya modal atau membutuhkan modal dari perusahaan sehingga dapat tercapai tujuan dari minimalisir atau efisiensi biaya. Selanjutnya, Bu. Nah, yang kedua itu tentang keterkaitan teknologi dengan peningkatan pendapatan dengan memungkinkan berbagai layanan keuangan yang lebih luas untuk diproduksi atau inovasi dan dijual kepada nasabah. Nah, di sini dengan contoh penggunaan teknologi seperti mobile banking, internet banking, itu meningkatkan pendapatan bagi bank karena adanya biaya-biaya seperti fee base yang dapat menjadi pendapatan bagi bank itu sendiri. Kemudian selanjutnya, Ibu. Nah, sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia menjadi salah satu sumber risiko operasional. Risiko sumber daya manusia biasanya diakibatkan oleh keterbatasan karyawan, ketidakmampuan, ketidakjujuran, atau budaya perusahaan yang tidak mengembangkan kesadaran akan risiko. Contoh risiko operasional yang muncul akibat dari karyawan atau berdaya manusia yaitu human error dan internal fraud. Nah, di sini bisa dilihat bahwa keterbatasan dari jumlah karyawan sehingga mengakibatkan satu orang dia menanggung atau melakukan beberapa proses bisnis. Misalnya dia melakukan pencatatan, tetapi dia juga melakukan transaksi. Nah, di situ bisa menimbulkan human error maupun internal fraud, sehingga kemungkinan untuk melakukan kesalahan-kesalahan atau penyelewengan seperti internal fraud itu sangat besar. Kemudian dari ketidakjujuran. Nah, untuk rekrutmen karyawan harus dilihat lagi dari latar belakang karyawan itu sendiri maupun dari attitude-nya. Nah, adakah sifat kejujuran atau tidak? Jika karyawan itu sudah dari awal tidak memiliki sifat jujur, maka kemungkinan besar untuk melakukan internal fraud itu sangat besar. Selain itu juga budaya perusahaan. Perusahaan ini dituntut untuk mengembangkan dan memperkenalkan akan kesadaran dari tiap-tiap resiko yang dilakukan oleh karyawan, sehingga karyawan itu sadar bahwa setiap proses bisnis yang dilakukan memiliki resiko, dan resiko yang paling terdekat dan memungkinkan dilakukan oleh karyawan yaitu resiko operasional. Boleh dilanjutkan, Ibu? Nah, sumber yang berikutnya, yang ketiga, yaitu hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan ini kalau di industri perbankan sangat berkaitan erat. Contohnya, hubungan pelanggan yang dapat mengakibatkan risiko operasional yaitu kontrak atau perjanjian kredit. Nah, di sini jika tidak dijelaskan perjanjian kredit antara bank dan maka hubungan ini bisa tidak terjalin dengan baik. Misalkan pada perjanjian kreditnya tanggal
Tuhan di perjanjian kredit. Nah, itu bisa menjadikan hubungan antara debitur dengan perbankan itu menjadi tidak harmonis. Jadi seharusnya dia sudah harus membayar, tetapi di perjanjiannya itu terteranya berbeda, akan menimbulkan konflik-konflik antara perbankan dan debiturnya sendiri. Nah, ini dapat menjadi sumber risiko operasional, sehingga perlu diperhatikan seperti perjanjian atau kontrak kredit ini, sehingga dapat dijelaskan dan dilihat bersama antara pihak perbankan dan debiturnya. Kemudian untuk sumber risiko operasional lain ya, yang berikutnya yaitu aset modal. Nah, aset modal di sini bisa dicontohkan dengan gedung kantor maupun mesin-mesin ATM, di mana jika terdapat kerusakan pada aset modal atau gedung kantor ini karena diakibatkan karena kerusakan maupun kebakaran maupun bencana lainnya, itu dapat menghambat proses operasional yang terjadi di bank itu sendiri, sehingga resiko-resiko aset modal ini bentuk-bentuk yang harus diperhatikan, misalkan untuk asuransi, sehingga jika terjadi kecelakaan tangani. Kemudian selanjutnya Ibu. Nah, ini yang terakhir untuk sumber resiko operasional. Yang terakhir adalah dari pihak eksternal atau kondisi-kondisi eksternal. Sebagai contoh dari risiko operasional yang timbul akibat pihak eksternal seperti penipuan oleh pihak eksternal atau penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada risiko perpajakan, risiko hukum, kemudian pertumbuhan pasar, dan risiko reputasi publik. Nah, mungkin sebagai contoh dari risiko eksternal ya sumber eksternal yang paling dirasakan untuk beberapa tahun terakhir ini, yaitu sebagai contohnya COVID. Kejadian luar biasa COVID-19 itu dia menghambat seluruh operasional di seluruh belahan dunia, di mana kantor-kantor ditutup, kemudian untuk operasionalnya pun sangat terbatas, karyawannya banyak yang melakukan aktivitas dari rumah atau WFH, sehingga proses operasional sangat terbatas. Untuk itu contoh dari sumber-sumber risiko eksternal. Nah, selanjutnya tujuan menjaga risiko operasional, apa sih tujuan untuk menjaga risiko operasional ini? Tujuannya yaitu untuk menjaga risiko operasional pada tingkat yang sesuai dengan mempertimbangkan kekuatan keuangan, karakteristik bisnis, pasar di mana ia beroperasi, dan lingkungan persaingan kompetitif, dan lingkungan peraturan yang menjadi subjeknya. Nah, di sini kita perlu menjaga risiko operasional ini agar dia sesuai dengan kekuatan modal kita, kekuatan modal perusahaan, maupun karakter bisnis dari perusahaan itu sendiri, maupun lingkungan kompetitif di sekitar kita. Maksudnya kalau perbankan, persaingan antar perbank, ini kita harus menyajikan layanan seperti apa agar risiko operasional ini dia dapat ditekan. Misalkan dengan penggunaan mobile banking. Nah, itu menjadi salah satu salah satu alat yang dapat menjaga tujuan dari risiko operasional. Selanjutnya, Ibu. Nah, jenis-jenis risiko operasional. Nah, di sini ada 9 jenis-jenis risiko operasional. Jenis risiko kepatuhan ini sebagai contoh, pegawai perusahaan itu harus melakukan proses bisnis sesuai dengan SOP.
Nah, risiko kepatuhan muncul diakibatkan karena pegawai proses bisnis sesuai dengan nasabah yang ingin mencairkan uang atau menarik dananya dari bank adalah milik dari nasabah itu sendiri. Jika bukan milik nasabah itu sendiri, dia harus mempunyai surat kuasa yang ditandatangani oleh nasabah pemilik rekening. Nah, risiko kepatuhan ini muncul jika staff teller dari bank itu mencairkan dana tanpa adanya surat kuasa. Nah, itu sudah salah satu contoh dari risiko kepatuhan yang muncul akibat tidak menaati SOP atau standar operational procedure yang diberlakukan. Kemudian yang kedua, risiko pihak ketiga. Nah, ini biasanya terkait dengan, sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dengan vendor. Nah, risiko pihak ketiga ini kita pihak perusahaan harus memastikan dengan baik hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan vendor sehingga kerjasama yang dilakukan atau proses pengolahan data dari vendor ini dapat terjaga dan tidak mengalami gangguan akibat dari hubungan yang tidak baik antara bank dan vendor itu sendiri. Yang ketiga yaitu risiko keamanan cyber. Nah, risiko keamanan cyber ini terkait dengan keamanan data atau jaringan-jaringan yang dapat diakses secara publik. Nah, keamanan data ini perlu kita pastikan untuk jaringan-jaringan internet kita, misalnya akses aplikasi mobile banking kita. Jangan sampai akses-akses ini dapat ditembus oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab sehingga muncullah resiko keamanan cyber. Kemudian resiko yang keempat ini terkait dengan teknologi. Nah, teknologi ini contohnya sama dengan cyber, di mana keamanan dari teknologi yang kita gunakan itu menjadi satu jaminan bahwa tidak akan ditembus, tidak akan disusupi, maupun proses dari penggunaan teknologi ini, validasi-validasi yang tertanam di dalam teknologi ini sudah harus pasti dan sesuai dengan ketentuan dari regulasi, sehingga pada saat kita memproses suatu data dari uh, proses bisnis kita itu dapat dikategorikan aman, lancar, dan juga akurat. Kemudian yang kelima, risiko privasi data. Nah, privasi data ini sudah diatur dalam undang-undang untuk data dari nasabah, contohnya data dari nasabah maupun debitur itu harus dijaga kerahasiaannya. Laporan untuk data nasabah maupun debitur hanya boleh diakses oleh debitur itu sendiri, nasabah itu sendiri, maupun kalau untuk debitur harus melalui website atau dari regulator. Jadi tidak langsung kita berikan, kita hanya perbankan hanya memberikan data debitur kepada debitur itu sendiri, tidak boleh sampai bocor kepada debitur lain. Untuk dari regulator itu kita langsung melaporkan kepada regulator. Kemudian yang keenam, risiko kesalahan manusia atau human error. Nah, ini biasanya diakibatkan karena pegawai itu dia tidak terlatih dalam melaksanakan tugasnya dan mungkin lama atau tidak terupdate, tidak di-refresh untuk uh, pelatihan dari karyawan itu sendiri, sehingga kebanyakan yang terjadi adalah belajar dari seniornya. Contohnya misalnya pegawai yang ditempatkan pada posisi customer service. Dia tidak terlatih untuk melakukan pelayanan dan penginputan data secara bersamaan. Nah, itu kemungkinan untuk melakukan penginputan yang salah, penginputan data nasabah yang salah itu sangat besar. Sehingga muncullah resiko kesalahan manusia atau human error ini. Kemudian untuk yang ketujuh, resiko penipuan dan orang dalam yang jahat. Nah, resiko penipuan ini bisa dilakukan oleh oknum-oknum, oknum-oknum dari internal perusahaan itu sendiri ataupun dari luar. Nah,
Penipuan ini dapat terjadi jika tidak ada eh, tidak ada pemantauan atau pengawasan monitoring secara bertingkat dari atasan pada bawahan, sehingga kemungkinan untuk resiko penipuan maupun resiko orang dalam yang jahat atau mungkin bisa kita sebut fraud itu sangat besar. Sehingga diharapkan resiko monitoring menjadi salah satu tindakan untuk mencegah dari penipuan maupun orang dalam yang jahat ini. Kemudian yang kedelapan, resiko keselamatan kerja. Nah, resiko keselamatan kerja ini biasanya untuk eh, pegawai-pegawai yang diharuskan bekerja dalam lingkungan yang eh, tidak kondusif. Nah, ini perlu untuk dilakukan pengawasan dan jaminan terhadap keselamatan bagi karyawan-karyawan yang ditempatkan di daerah-daerah yang rawan konflik, kemudian yang lingkungan sosialnya tidak kondusif. Nah, itu perlu untuk uh, dilakukan apa namanya tindakan-tindakan antisipatif untuk keselamatan karyawannya. Kemudian yang terakhir itu risiko hukum. Nah, risiko hukum ini muncul akibat dari mungkin ada kelalaian atau dari segi contohnya dari pelaporan misalkan. Nah, itu kebanyakan dari pelaporan, kemungkinan risiko hukum itu muncul akibat dari kesalahan dari pelaporan terhadap data-data nasabah. Nah, jika terjadi kesalahan ini, dari contohnya dari sisi perbankan itu bisa untuk dilakukan koreksi maupun eh, koreksi atau konfirmasi dan koreksi, sehingga resiko hukum dari aduan debitur jika masih berupa aduan masih dapat tertangani, tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum berarti harus masuk ke dalam kategori resiko hukum ini. Mungkin selanjutnya Ibu. Oh, indikator dari resiko operasional di sini dibagi menjadi empat, seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu kesalahan manusia. Kesalahan manusia di sini menjadi sangat penting karena manusia adalah entitas yang melakukan operasional, kegiatan-kegiatan operasional dilakukan oleh manusia. Kemudian yang atau karyawan yang kedua yaitu kegagalan proses. Nah, kegagalan proses ini bisa diakibatkan karena sistem teknologi yang digunakan maupun sama seperti yang ketiga yaitu kegagalan sistem sistem tidak berjalan dengan semestinya sehingga menghasilkan kegagalan proses atau kegagalan proses dan sistem ini itu penipuan via menyerah hadiah dari bank ini atau dari perusahaan ini sehingga banyak menjebak um, orang-orang yang tidak secara secara teliti melihat bahwa apakah itu benar-benar iklan atau door prize yang diadakan atau hanya kejahatan penipuan yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin untuk yang selanjutnya, Bu. Nah, ini cara mengendalikan risiko operasional. Yang pertama yaitu seperti yang di poin sebelumnya, yaitu kebijakan efisien untuk mengurangi risiko operasional, yaitu dengan melakukan pertama identifikasi operasional. Dengan identifikasi risiko operasional, kita bisa mengetahui risiko operasional apa kita dapat
melakukan satu operasional prosedur sehingga risiko operasi ini dapat terhindar. Yang kedua yaitu dengan penilaian, menilai, mengukur, dan skala prioritas dari. Ibu Marcel, halo, Ibu Marcel. Mohon maaf tadi saya mengalami, iya, mohon maaf tadi saya mengalami gangguan jaringan. Uh, saya halo, Wajahnya belum selamat. kelihatan, Ibu. Oh, ya, saya lanjut saja ya, Ibu. Oke, baik. Oke, oke. Mohon maaf untuk gangguan jaringannya. Yang ke poin berikutnya yaitu mengembangkan rencana untuk mengurangi risiko operasional. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu memantau risiko operasional secara terus-menerus. Nah, risiko operasional ini harus kita pantau secara terus-menerus apakah jumlahnya meningkat ataukah menurun. Nah, dari situ kita dapat melakukan poin yang terakhir yaitu evaluasi penyelesaian risiko operasional secara mendetail. Nah, boleh dilanjutkan, Ibu? Nah, yang berikutnya yaitu cara mengurangi risiko operasional. Yang pertama yaitu mentransfer risiko. Nah, contoh dari bagaimana cara mentransfer risiko dari risiko operasional yaitu dengan cara asuransi. Nah, misalkan di mana cara ini paling umum yang digunakan oleh berbagai pihak. Contohnya dalam industri perbankan itu dengan melakukan asuransi terhadap mesin-mesin ATM, mesin-mesin ATM pada jaringan ATM yang dimiliki. Jadi jika sewaktu-waktu terjadi musibah seperti kebakaran ataupun kerusakan mesin ATM atau kerusuhan yang mengakibatkan mesin ATM ini menjadi rusak, bank tidak perlu untuk kemudian yang kedua tentu saja menghindari resiko. Nah, contoh dari menghindari resiko ini, misalkan tidak menempatkan jaringan kantor atau jaringan mesin ATM ini pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan terhadap bencana atau rawan terhadap aktivitas sosial yang meresahkan atau kerusuhan, sehingga kita tidak perlu mengambil satu resiko itu. Boleh dilanjutkan, Ibu? Nah, yang ketiga yaitu menerima resiko. Nah, di mana menerima resiko ini berarti resiko ini tidak terhindarkan. Nah, langkah ini dimanfaatkan jika lebih besar manfaatnya lebih besar daripada biaya yang akan timbul. Sebagai contoh di sini mungkin dari saya ngambil sisi pelaporan, pelaporan SLIK. Nah, misalkan kami mendapatkan suatu aduan debitur. Nah, di mana aduan itu mengharuskan untuk melakukan koreksi terhadap laporan yang telah dilaporkan kepada regulator dengan denda misalkan satu item itu 50.000. Nah, lebih baik kami mengambil uh, mengambil resiko dengan adanya sanksi denda koreksi sebesar 50.000 ini daripada uh, resiko lainnya yang akan dihadapi yaitu resiko hukum jika debitur ini merasa tidak puas dan mengadukan ini ke sisi pengadilan sehingga biaya yang timbul atas perkara yang diadukan debitur ini lebih besar jika dilakukan dengan koreksi. Nah, yang keempat yaitu menerapkan pengendalian. Nah, sehingga menerapkan pengendalian ini diharapkan resiko yang muncul atau potensi
diresikan dan dapat ditekan. Selanjutnya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Marcel. Berikutnya Oke. saya akan Untuk menjelaskan. selanjutnya dapat Oh, ini masih Ibu Marcel ya, minta maaf. Ibu Marcel. definisi resiko teknologi sudah langsung di Ibu. Oh, sama saya. Baik, terima kasih Ibu Marcel. Eh, Berikutnya saya akan menjelaskan terkait definisi risiko teknologi. Apa itu pengertian risiko teknologi? Risiko teknologi atau risiko teknologi informasi adalah jenis risiko yang disebabkan oleh kegagalan teknologi dalam proses bisnis yang diakibatkan karena gangguan sistem teknologi. Definisi resiko teknologi sebagai potensi kerugian atau kegagalan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan sistem tersebut terkait dalam sebuah organisasi. Definisi ini menerangkan bahwa resiko teknologi tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik perangkat keras atau perangkat lunak, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang dapat berdampak negatif pada operasional keuangan dan reputasi organisasi. Resiko teknologi merujuk pada kerugian atau dampak negatif yang timbul akibat kegagalan teknologi. Yang pertama yaitu resiko teknologi karena bisa bisa kehilangan data. Hilangnya data, kegagalan teknologi yang dapat menyebabkan hilangnya data penting baik karena kerusakan sistem, serangan cyber, atau kesalahan manusia. Hilangnya data ini dapat berakibat fatal bagi organisasi seperti kehilangan informasi pelanggan, data keuangan, atau catatan operasional. Kemudian gangguan operasional. Gangguan operasional adalah kegagalan teknologi yang dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan, seperti terhentinya produksi, penundaan pengiriman, atau ketidakmampuan untuk melayani pelanggan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar akibat penurunan produktivitas, kehilangan penjualan, dan biaya perbaikan. Yang berikutnya yaitu kerugian finansial. Risiko teknologi mengakibatkan kerugian finansial sehingga membutuhkan biaya yang besar. Kerusakan server komputer atau jaringan itu membutuhkan biaya penggantian. Eh, Downtime operasional dan potensi data akan hilang dapat juga berakibat fatal bagi organisasi. Kemudian kerusakan reputasi itu karena hilangnya catatan operasional dapat menyebabkan juga eh, kerusakan reputasi. Kebocoran data akibat kegagalan teknologi dapat menyebabkan kebocoran data yang cukup sensitif dan menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan. Kemudian, keamanan dan privasi. Eh, Risiko teknologi juga mengancam keamanan dan privasi organisasi, sehingga dapat menghadapi gugatan hukum dari pelanggan atau karyawan yang terkena dampak kegagalan teknologi karena pelanggaran privasi. Berikutnya yaitu hubungan risiko operasional dan risiko teknologi. Risiko operasional dan risiko teknologi mempunyai hubungan yang sangat erat. Risiko operasional itu dapat muncul akibat kegagalan teknologi. Sementara risiko teknologi dapat memperburuk risiko operasional. Bayangkan jika di sebuah perusahaan manufaktur yang sangat bergantung pada sistem teknologi untuk proses produksi, jika sistem produksi terhenti karena kegagalan server, perusahaan akan mengalami gangguan operasional yang signifikan yang dapat menyebabkan penundaan produksi, kehilangan penjualan, dan kerugian finansial yang cukup besar. Selain itu, jika sistem teknologi perusahaan rentan terhadap serangan cyber,
menyebabkan hilangnya data produksi, menyebabkan gangguan operasional, dan kerusakan reputasi yang pada akhirnya juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Baik, contoh perusahaan yang perusahaan e-commerce sangat bergantung pada teknologi untuk operasionalnya. Saya contohkan perusahaan yang besar yang menggunakan e-commerce, yaitu seperti Shopee. Platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara seperti Shopee juga mengandalkan teknologi untuk operasionalnya. Shopee menggunakan teknologi untuk mengelola platform e-commerce-nya, untuk sistem pembayaran, untuk logistik, dan untuk layanan pelanggan. Kemudian, rumah sakit yang menggunakan teknologi untuk diagnosis, manajemen, dan data pasien. Contohnya, saya ambil Rumah Sakit Siloam. Rumah Sakit Siloam itu menggunakan jaringan SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit yang terintegrasi dengan berbagai sistem termasuk EMR atau Electronic Medical Record, sistem penjadwalan, sistem pembayaran, dan sistem manajemen gudang. SIRS memungkinkan akses data pasien secara real-time, meningkatkan efisiensi alur kerja, dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Kemudian, remote Rumah Sakit Siloam juga menggunakan teknologi yaitu Remote Patient Monitoring atau RPM. Rumah Sakit Siloam telah menerapkan RPM untuk memantau pasien kronis dari rumah, seperti pasien diabetes, hipertensi, dan gagal jantung. RPM memungkinkan dokter untuk memantau kondisi pasien secara real-time dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Berikutnya, Rumah Sakit Siloam juga menyediakan aplikasi mobile untuk pasien yang memungkinkan mereka untuk mengakses rekam medis, menjadwalkan janji tamu, dan berkomunikasi dengan dokter. Baik, indikator dari risiko teknologi yang pertama yaitu karena kegagalan perangkat keras. Kegagalan perangkat keras atau yang dinamakan dengan hard failure merujuk pada kerusakan atau malfungsi pada komponen fisik sistem teknologi seperti komputer, server, jaringan, penyimpanan data, dan perangkat periferal. Perangkat periferal tuh contohnya seperti hard disk-nya rusak, eh, motherboard-nya mati, RAM-nya error, kabel jaringan terputus, atau kerusakan pada server. Sehingga perangkat keras ini dapat menyebabkan gangguan operasional. Kemudian berikutnya, yang kedua yaitu kegagalan perangkat lunak. Kegagalan perangkat lunak merujuk pada kesalahan atau bug dalam kode program yang menyebabkan sistem teknologi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya kegagalan perangkat lunak bisa kita temukan pada program crash, error pada aplikasi, sistem operasional tidak stabil, atau bug yang menyebabkan data rusak yang berdampak eh, menyebabkan gangguan operasional. Berikutnya yaitu serangan cyber. Serangan cyber atau yang dinamakan cyber attack itu adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengakses atau merusak sistem teknologi, mencuri data, atau mengganggu operasional organisasi. Serangan cyber itu bisa contohnya seperti virus, malware, ransomware, phishing, kemudian social engineering, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu keamanan data. Keamanan data atau data security itu merujuk pada tindakan yang diambil untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah.
modifikasi, penghapusan, atau pencurian. Contohnya yaitu pengaturan kebijakan akses data, enskripsi data, eh, kontrol akses, serta backup data. Kemudian resiko operasional juga memicu resiko teknologi. Yang pertama yaitu kesalahan manusia dalam mengoperasikan teknologi. Resiko operasional yang kedua memicu resiko teknologi yaitu karena kurangnya pelatihan karyawan tentang keamanan teknologi. Yang berikutnya yaitu resiko operasional juga memicu resiko teknologi eh, mengakibatkan proses bisnis yang tidak efisien dan tidak terstruktur. Resiko teknologi eh, sebaliknya juga memicu resiko operasional, yaitu kegagalan sistem teknologi juga dapat menyebabkan resiko operasional. Jadi semua teknologi yang eh, menyebabkan resiko teknologi pasti akan berdampak menyebabkan resiko operasional. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan pertama dari awal, eh, resiko teknologi juga itu dapat memicu risiko operasional seperti serangan cyber yang dapat mengganggu eh, perputaran eh, operasional perusahaan. Persamaan risiko operasional dan teknologi. Risiko operasional dan risiko teknologi itu sama-sama mempunyai dampak yang negatif pada bisnis. Tidak ada risiko yang tidak berdampak negatif, sehingga eh, di mana risiko operasional terjadi, maka pasti akan berdampak pada teknologi. Begitupun sebaliknya. Yang berikutnya yaitu risiko operasional juga mempunyai risiko yang saling berpengaruh, yang saling mempengaruhi. Baiklah, berikutnya jenis-jenis risiko teknologi mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Marcella. Baik, terima kasih Ibu. Untuk jenis-jenis risiko teknologi, di sini yang pertama ada IT benefit atau value enable risk. Nah, risiko yang ini berkaitan dengan pemanfaatan IT. Ini adalah adopsi teknologi terbaru di mana penggunaan teknologi terbaru ini diharapkan dapat menjadi benefit atau memiliki keuntungan bagi dan ketergantungan dengan vendor dan lain-lain. Nah, di sini ketergantungan dengan vendor ini diharapkan juga memiliki benefit atau keuntungan, tetapi dari ketergantungan ini juga dapat timbul suatu resiko di mana ketergantungan yang berlebihan dapat mempengaruhi dari proses bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua, IT program dan project delivery risk, di mana jenis risiko ini berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan program dan proyek IT. Hal ini mencakup risiko-risiko seperti perencanaan yang tidak memadai, kemudian jadwal yang tidak realistis, kemudian cakupan yang tidak tepat, kemudian pembekakan anggaran, kemudian keterbatasan sumber daya, kemudian manajemen proyek yang buruk, dan komunikasi yang tidak efektif. Nah, untuk membangun suatu program dari teknologi, itu membutuhkan IT program. Nah, ini resiko ini muncul bisa disebabkan karena yang paling sering itu komunikasi yang tidak efektif, di mana vendor ini berada di mana, untuk programnya di mana, sementara pengguna pun tidak dapat mendistribusikan apa keinginan atau apa kebutuhan dari pengguna
itu sendiri, sehingga resiko dari kesalahan terhadap IT program ini sangat tinggi. Kemudian boleh selanjutnya Ibu. Nah, yang ketiga yaitu IT operational and service delivery risk. Nah, resiko ini muncul penyampaian operasi dan layanan IT yang efisien. Hal ini mencakup resiko yang terkait dengan kegagalan sistem, kemudian masalah kinerja, kemudian pelanggaran keamanan, kemudian kehilangan data, kemudian infrastruktur IT yang bencana, serta kemampuan pemantauan dan respons insiden yang tidak memadai. Nah, di sini IT operasional resiko IT operasional ini, misalkan terjadi suatu bencana, tetapi penanganan dari pemulihan terhadap bencana ini sangat lama, sehingga di sini untuk IT operasionalnya tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga memunculkan risiko teknologi atau masuk dalam kategori risiko teknologi ataupun kejadian-kejadian terhadap kehilangan data atau pelanggaran terhadap keamanan data yang berhasil dibobol oleh pihak luar itu dapat mengakibatkan risiko IT operasional ini. Selanjutnya Ibu. Ya, untuk selanjutnya ini ada langkah-langkah menangani risiko teknologi. Ada 7 tahapan untuk menangani risiko teknologi. Yang pertama yaitu identifikasi dan menilai risiko. Kemudian yang kedua, prioritaskan risiko, tangani terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menerapkan strategi mitigasi. Nah, strategi mitigasi risiko ini sangat dibutuhkan sehingga jika terjadi atau muncul risiko IT, kita sudah mempunyai strategi dari mitigasi risiko itu sendiri. Yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi. Nah, setelah kita melakukan risiko teknologi yang muncul, maka kita juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi sehingga kita dapat mengetahui di mana kekurangan atau di mana penyebab dari. Yang kelima yaitu melatih dan mendidik karyawan. Nah, melatih dan mendidik karyawan ini terkait dengan penggunaan dari teknologi itu sendiri. Misalkan jika terdapat kesalahan atau koreksi terhadap jurnalan yang dilakukan secara sistem, bagaimana cara kita untuk bagaimana penanganan setelah terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses teknologi yang kita gunakan. Nah, itu akan dan penilaian reguler. Nah, audit ini sangat membantu untuk mencari atau melihat potensi-potensi dari risiko teknologi yang mungkin dapat muncul ataupun bagaimana cara mitigasi, apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan, dan bagaimana terhadap regulasi atau penilaian reguler dari internal itu sendiri, internal perusahaan itu sendiri. Yang terakhir yaitu terinformasi dan terdokumentasi. Jadi semua penanganan terkait resiko teknologi yang muncul
itu harus terinformasi dan terdokumentasi dengan jelas, sehingga jika terjadi di kemudian hari, maka perusahaan memiliki informasi dan dokumentasi dari resiko yang pernah muncul sebelumnya, sehingga untuk penanganan ke depannya dapat melakukan langkah-langkah ataupun evaluasi terhadap yang sudah terjadi itu, resiko teknologi yang sudah muncul tersebut. Mungkin selanjutnya Ibu. Nah, ini dampak dari teknologi terhadap pendapatan dan biaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang keterkaitan atau dampak teknologi terhadap pendapatan. Nah, di sini yang pertama yaitu teknologi dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan maupun lembaga lainnya untuk memasarkan produk baru dan lama kepada nasabah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dalam pemasaran produknya. Nah, misalkan di sini mungkin sekarang kita bisa lihat perusahaan-perusahaan ataupun UMKM yang sekarang banyak menggunakan teknologi komunikasi, teknologi internet untuk memasarkan produk-produknya, sehingga dapat pendapatan yang lebih daripada jika dipasarkan melalui cara konvensional. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi dalam mendorong inovasi produk keuangan seperti layanan melalui digitalisasi. Nah, sebelum adanya teknologi ini, mungkin nasabah cuma mengenal bank itu hanya untuk simpan dan pinjam atau tabungan dan kredit. Tetapi sekarang dengan pemanfaatan teknologi, inovasi yang muncul bukan hanya sekedar tabungan dan kredit saja, tapi sudah ada untuk investasi, untuk pembayaran pajak, nah yang dapat mendorong fee based income bagi bank dengan melalui digitalisasi. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan standar layanan dan kemudahan akses keuangan seperti penggunaan teknologi ATM atau anjungan tunai mandiri dan mobile banking yang sangat berpotensi dalam menurunkan biaya operasional lembaga keuangan dibanding jika harus mempekerjakan pegawai. Nah, di sini mungkin sudah dijelaskan bahwa sebelum adanya penggunaan ATM store itu, bank atau lembaga keuangan itu membutuhkan banyak karyawan yang ditempatkan sebagai teller. Tetapi dengan adanya teknologi ini, maka tenaga-tenaga teller ini dapat dikurangi dan diganti dengan mesin-mesin anjungan tunai mandiri yang dapat memproses transaksi setoran, sehingga dapat dilakukan proses bisnis ini di luar dari jam operasional bank itu sendiri dan mempermudah juga nasabah untuk melakukan penyetoran. Kemudian boleh selanjutnya Ibu. Nah, ini dampak teknologi terhadap pendapatan. Nah, di sini bisa dilihat dua contoh dari pengaruh terhadap munculnya skala ekonomi. Nah, ketika suatu perusahaan keuangan menjadi lebih besar, potensi skala dan susunan teknologi yang dapat mereka investasikan secara umum meluas, sehingga biaya yang lebih besar dan inovasi terkait teknologi. Nah, jadi semakin besar suatu perusahaan, dia membutuhkan teknologi yang lebih maju dan juga lebih terupdate. Nah, untuk membutuhkan teknologi ini, dibutuhkan dibutuhkan biaya yang besar, terutama untuk inovasi-inovasi di bidang teknologinya, sehingga
perusahaan juga membutuhkan skala ekonomi yang lebih besar lagi. Jadi teknologi ini dia membantu untuk pengembangan skala ekonomi, tetapi dia juga berpengaruh terhadap biaya, karena biaya untuk investasi teknologi ini pun sangat besar. Kemudian yang kedua, yaitu ruang lingkup ekonomi. Nah, contohnya dengan menggunakan teknologi informasi, suatu perusahaan dapat mempelajari dan menjangkau ruang lingkup ekonomi yang lebih besar lagi. Misalkan, contohnya Livin Livin Mandiri mungkin sebelumnya hanya untuk transaksi-transaksi dalam negeri sebelum menggunakan teknologi ini, tetapi dengan adanya Livin Mandiri ini juga dapat melakukan transaksi-transaksi secara luar negeri dengan menggunakan valuta asing sudah dapat bertransaksi, sehingga ruang lingkup ekonominya bukan lagi dalam negeri tapi juga dapat dilakukan di luar negeri. Kemudian selanjutnya, nah, risiko teknologi dan perkembangan sistem pembayaran. Di sini risiko teknologi dan perkembangan sistem pembayaran itu beberapa contoh yang bisa kami tampilkan di sini, yaitu risiko yang muncul dalam sistem pembayaran transaksi elektronik. Contohnya risiko penarikan di waktu siang. Nah, kenapa risiko penarikan di waktu siang? Nah, rata-rata nasabah itu bertransaksi di siang hari, sehingga uh, risiko ini muncul ketika mesin-mesin ATM yang dimiliki oleh bank contohnya itu harus memiliki stok yang lebih banyak di waktu siang dibandingkan dengan di waktu malam, karena uh, banyak transaksi yang dilakukan di waktu siang sehingga membutuhkan uh, uang yang lebih banyak untuk di siang hari dibandingkan jika di malam hari. Kemudian yang kedua yaitu risiko transfer teknologi internasional. Nah, risiko ini muncul ketika sistem transfer internasional itu sudah selalu yang terupdate, sementara untuk kita di dalam negeri masih belum begitu terupdate, sehingga risiko ini muncul akibat dari transaksi-transaksi ataupun teknologi-teknologi yang diadopsi ke dalam negeri, membutuhkan inovasi maupun membutuhkan perancangan yang dapat mengimbangi dengan teknologi yang sudah berkembang di luar negeri. Kemudian yang ketiga, resiko regulasi. Nah, resiko regulasi di sini muncul jika perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan itu harus menyesuaikan teknologi dengan regulasi yang ditetapkan di dalam negeri. Nah, resiko regulasinya ini contohnya seperti fintech atau pinjaman online. Nah, itu mereka menggunakan sistem teknologi terbaru, tapi harus juga disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu resiko persaingan. Nah, untuk resiko persaingan ini tidak menutup kemungkinan bahwa setiap perusahaan maupun setiap industri itu saling bersaing untuk mengembangkan teknologi yang digunakan, sehingga nasabah maupun masyarakat yang menggunakan layanan dari perusahaan itu dapat tertarik. Misalkan dengan perkembangan mobile banking. Nah, mobile banking itu hampir di seluruh bank sekarang mempunyai teknologi mobile banking ini. Tetapi dengan resiko persaingan yang sangat tinggi dengan masing-masing fitur-fitur dan layanan yang disediakan. Mungkin boleh selanjutnya, Ibu. Nah, ini resiko operasional lainnya.
Nah, sumber risiko operasional lainnya dapat mengakibatkan biaya langsung, misalnya hilangnya pendapatan, kemudian biaya tidak langsung, misalnya penarikan dana klien dan biaya hukum. Kemudian dan biaya peluang, misalnya hilangnya peluang bisnis bagi lembaga keuangan yang mengurangi keuntungan dan nilai. Nah, upaya untuk melindungi dari resiko operasional lainnya yaitu satu, pencegahan kerugian, kemudian pelatihan, pengembangan, dan peninjauan karyawan. Jadi yang paling diutamakan di sini yaitu untuk manusianya, di mana manusia itu perlu untuk diberikan pelatihan, pengembangan, kemudian perlu ditinjau kembali apakah pelatihan yang diberikan itu sudah cukup ataukah belum. Nah, karena manusia inilah yang memiliki ide-ide dan inovasi, sementara untuk teknologi maupun lainnya itu tidak dapat dikembangkan jika manusia tidak memiliki inovasinya atau karyawan tidak memiliki inovasi terbaru. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian kerugian dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pencadangan, misalnya sistem terkomputerisasi. Jadi pengendalian kerugian misalnya dengan pencatatan apa saja ya aset-aset yang dimiliki. Uh, Kemudian aset-aset ini apakah masih dapat digunakan atau tidak, sehingga dapat mencegah risiko-risiko operasional lainnya. Kemudian yang ketiga, pembiayaan kerugian atau dengan melakukan asuransi eksternal. Misalnya asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, ataupun yang mungkin paling sering sekarang tuh jika terjadi uh, kerusuhan atau itu kerusakannya bisa dapat segera asuransikan. Kemudian yang terakhir yaitu kehilangan isolasi atau modal. Boleh selanjutnya Ibu. Nah, untuk tantangan yang sering muncul ini saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih. Tantangan yang sering muncul pada risiko operasional dan risiko teknologi, yang pertama yaitu proses bisnisnya itu rumit. Yang berikutnya teknologinya berkembang dengan cepat. Itu adalah beberapa tantangan. Yang kemudian itu dia menghadapi tantangan globalisasi. Kemudian tantangan karena kesalahan manusia. Kemudian karena penipuan, eh, pergantian sering-sering mengganti karyawan, kemudian karena adanya bencana alam, karena krisis ekonomi, yang tadi sudah kita dengarkan kembali, serangan cyber juga tantangannya cukup kuat, kemudian keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran. Baik, untuk lebih paham terkait risiko operasional dan risiko teknologi, maka kita mengambil satu contoh kasus, yaitu yang pernah kita dengar bersama-sama, perusahaan Samsung sempat tahun 2016 mengeluarkan handphone merek Samsung Note 7. Samsung itu eh, mengalami eh, apa namanya kerusakan dari baterainya, sehingga dari salah satu risiko tidak meneliti risiko baterai itu, sehingga mengakibatkan Samsung mengalami beberapa kasus. Pada tahun 2016 Samsung Galaxy Note 7 itu mengalami masalah yang serius yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaannya. Masalahnya adalah baterai yang mudah meledak. Samsung Elektronik itu eh, pernah digugat oleh seorang pria Florida di Amerika Serikat yang mengaku menderita luka bakar parah setelah
ponsel Galaxy Note 7 miliknya meledak di saku celana. Gugatan ini diajukan oleh Jonathan Strobel di Palm Beach Country. Ia tercatat sebagai konsumen Amerika Serikat pertama yang mengajukan gugatan kepada Samsung lantaran isu teknik baterai Galaxy Note 7. Strobel berkata, ponsel itu meledak dan terbakar di celananya sehingga membuat kaki kanannya mengalami luka bakar yang sangat parah. Luka bakar juga terjadi pada ibu jari tangan kirinya ketika ia mencoba untuk memadamkan api di celananya. Regulator Perlindungan Konsumen Amerika Serikat, Consumer Product Safety, itu mencatat ada 92 laporan masalah karena panas berlebihan pada baterai Galaxy Samsung Note 7. Dan ada 26 laporan luka bakar dan ada 55 kasus kerusakan properti karena ledakan produk dari Samsung Galaxy Note 7. Jadi Samsung itu terpaksa menarik dan menghentikan penjualannya Galaxy Note 7 karena terjadi masalah manufaktur baterai yang menyebabkan baterai rentan dan karena mengalami panas berlebihan. Jadi dapat kita ketahui bahwa Samsung eh, ketika tidak mengelola risiko operasionalnya dengan baik, maka Samsung mengalami beberapa kerugian, yaitu Samsung total kerugian Samsung sempat dituntut kurang lebih 71 triliun. Kemudian Samsung itu menarik kembali produknya dan menghentikan produksinya karena mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Kemudian Samsung juga mengalami eh, kerusakan reputasi nama sebagai produsen perangkat elektronik yang handal dan terpercaya. Kemudian Samsung menarik kembali produknya yaitu Samsung Galaxy Note 7 dan menghentikan produksinya sehingga menyebabkan gangguan operasional yang cukup signifikan. Kemudian studi kasus juga terkait risiko teknologi yang bisa kita pelajari bersama-sama, yaitu studi kasus terkait skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018. Mungkin kita pernah membaca kasus Facebook. Jadi Cambridge Analytica ini mendapatkan data pengguna pengguna Facebook tanpa izin langsung dari pengguna terkait, melainkan dari seorang peneliti yang diizinkan Facebook menyebarkan aplikasi penghimpunan data. Jadi perusahaan induk Facebook itu mengalami gugatan karena membocorkan informasi teknologi terkait data nasabah, data seluruh masyarakat yang mengalami kerugian. Eh, Perusahaan Facebook itu mengalami denda senilai 725 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11,3 triliun. Denda ini ditetapkan pengadilan setelah raksasa media sosial itu digugat karena mengizinkan pihak ketiga termasuk Cambridge Analytica untuk mengakses data pribadi pengguna. Gugatan class action itu sebenarnya sudah dilayangkan sejak 2016 karena Facebook itu mengizinkan perusahaan konsultasi politik Inggris Cambridge Analytica mengakses
data sekitar kurang lebih 87 juta pengguna Facebook. Jadi gugatan itu menuduh Facebook melanggar undang-undang federal dan negara bagian dengan mengizinkan pengembang aplikasi dan mitra bisnis mengambil data pribadi pengguna tanpa persetujuan pengguna langsung. Jadi selain eh, denda-denda yang sudah tadi kita dengar, pada tahun 2019 juga Facebook juga membayar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 70 triliun kepada Komisi Perdagangan AS atau dalam kurung FTC karena dianggap lalai melindungi data pribadi pengguna. Di tahun yang sama, Facebook juga harus membayar denda sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 triliun kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat karena diduga membingungkan investor terkait penyalahgunaan data pribadi. Angka itu menjadi denda yang cukup terbesar yang dibayarkan Facebook karena mendapat gugatan. Eh, Denda Facebook itu dirata-ratakan eh, untuk ganti rugi yang diterima setiap pengguna yang bergantung pada beberapa banyak orang yang mengajukan ganti rugi secara resmi. Kasus ini cukup terkenal. Kasus ini menyeret pendiri dan CEO Facebook yaitu Mark Zuckerberg yang sudah kita tahu bersama-sama ke penyelidikan terkait privasi dan eh, Mark Zuckerberg pernah disidang oleh Parlemen Kongres Amerika Serikat. Eh, Sejak kasus ini mencuat, media Facebook mengklaim sudah memperbarui aturan perusahaan soal privasi demi menjaga data pribadi pengguna. Jadi eh, ketika risiko teknologi itu tidak diatur secara baik, maka akan berpotensi mengalami gugatan dan risiko-risiko hukum yang lainnya. Seperti itu. Jadi, eh, kesimpulan pada materi kali ini adalah eh, pentingnya mengelola risiko operasional dan teknologi secara proaktif untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kelangsungan perusahaan. Melalui pendekatan yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko secara efektif, sehingga dapat mengambil keputusan lebih terinformasi dan mencapai tujuan strategisnya. Dampak risiko operasional dan teknologi dapat bervariasi tergantung pada industri, ukuran perusahaan, dan kompleksitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, melindungi aset, dan menjaga reputasi di pasar yang semakin kompetitif. Jadi dari kedua kasus yang tadi kita telah belajar yaitu menunjukkan bahwa perusahaan itu harus memprioritaskan etika, transparansi, dan tanggung jawab dalam semua aspek bisnis. Eh, Karena ketika resiko itu berdampak besar pada masyarakat, maka eh, perusahaan akan bertanggung jawab atas tindakan yang telah diambil. Eh, Itu saja, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.